Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai wawancara kerja. Yang pertama yaitu apa itu yang dinamakan dengan wawancara kerja. Pasti saudara sering sekali atau mungkin sudah pernah melewati yang namanya wawancara kerja. Ketika Anda melamar pekerjaan, kemudian Anda dipanggil untuk melakukan wawancara kerja. Jadi wawancara kerja yaitu tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar atau pencari kerja dengan pihak perwakilan dari organisasi yang mempekerjakan untuk melihat apakah calon pekerja ini merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Kemudian wawancara kerja ini merupakan kesempatan emas bagi pelamar kerja untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan pencari kerja. Kemudian wawancara kerja ini biasanya dilakukan melalui berbagai tahapan. Jadi tergantung dari lembaga atau perusahaan yang membutuhkan. Jadi ada sekali banyak tahapan wawancara kerja. Misalkan wawancara dengan penyeleksi awal terlebih dahulu. Kemudian ada wawancara dengan user, ada wawancara dengan pimpinan. Kemudian aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara kerja, ini yang pertama yaitu penampilan secara fisik. Jadi seorang penyeleksi kerja atau dalam hal ini adalah panitia rekrutmen atau dalam hal ini pihak perusahaan itu menilai calon tenaga kerjanya yang pertama adalah dari segi penampilan. Penampilan secara fisiknya bagaimana? Misalkan dalam hal berpakaian. Dalam berpakaian ini sudah dinilai. Oh, si A ini berpakaiannya sudah rapi atau sudah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Misalkan dengan datang di wawancara itu menggunakan jas atau blazer atau mungkin kemeja putih, berdasi, menggunakan celana kain dan bersepatu hitam. Ini akan berbeda jika Anda itu datang ke wawancara kerja dengan menggunakan sepatu olahraga misalkan atau kaos oblong atau menggunakan jeans. Anda melamar pekerjaan sebagai karyawan bank dengan menggunakan style pakaian seperti itu. Jelas Anda pasti akan ditolak. Kemudian yang kedua dari segi gerak-gerik dan sopan santun. Jadi setelah penampilan yang dinilai adalah gerak-gerik dan sopan santun Anda. Jadi bagaimana nanti ketika Anda bertemu dengan pihak perusahaan, Anda itu harus bisa menjaga sikap dari tadi gerak-gerik Anda, kemudian dari segi sopan santunnya itu juga akan dinilai oleh perusahaan. Misalkan si pelamar kerja ini ternyata omongan atau kurang santun ya dalam berbicara, misalkan terlalu keras atau mungkin tertawa terbahak atau mungkin kalimat yang diucapkan itu kalimat-kalimat yang kasar. Dan juga dari gerak-geriknya ternyata dia suka mungkin mondar-mandir atau mungkin terlalu banyak gaya, misalkan dengan cara ketika diwawancarai itu malah pandangannya kemana-mana atau mungkin tangannya atau kakinya bergetar. Nah, itu nanti juga dilihat oleh si perekrut kerja ini. Kemudian ada suara, ini tadi ya. Ada suara itu juga dinilai, tadi misalkan suara terlalu keras atau terlalu pelan. Kemudian rasa percaya diri itu juga dinilai oleh perusahaan. Bagaimana nanti seorang pelamar kerja ini tingkat kepercayaan dirinya itu sudah baik atau belum. Kemudian memiliki inisiatif, kemudian daya tanggap dan kerjasama, kemudian ekspresi wajah. Nah, ini ekspresi wajah itu juga dinilai. Oh, si A ini mendaftar karena memang ingin sekali masuk atau berkontribusi di perusahaan. Tapi kalau ketika ekspresi wajahnya sudah kecewa atau marah atau mungkin sudah tidak mood, tidak memiliki keinginan untuk bergabung, nah itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Kemudian bagaimana kemampuan berkomunikasinya, kemudian sikap terhadap pekerjaan yang akan digeluti atau yang akan dikerjakannya nanti, kemudian bagaimana apakah memiliki selera humor yang baik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika wawancara kerja. Ini yang dilakukan dan yang harus dihindari. Yang harus dilakukan jelas ya. Yang pertama yaitu dengan berdoa.
Kita berdoa kepada Tuhan agar supaya nanti ketika diwawancarai itu berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ketika ditanya kita bisa menjawab dengan benar dan tepat tanpa adanya kebohongan. Kemudian datang lebih awal ya. Ingat, misalkan Anda diundang pukul 8 untuk wawancara. Ya jam maksimal itu jam 7.30 itu Anda sudah berada di lokasi wawancara kerja. Itu setengah 8 itu maksimal. Yang baik itu begitu. Jangan malah jam 7.55 Anda itu masih di jalan. Sehingga sampai di kantor meskipun Anda belum dipanggil, Anda telat lebih dari 15 menit. Ini juga nanti akan dinilai dari tim yang di awal ketika mengabsen atau Anda ketika mengisi presensi itu kan nanti ada yang misalkan yang jaga ya. Jadi ya nanti tetap akan dinilai. Jadi datanglah lebih awal karena nanti Anda harus mempersiapkan banyak hal. Misalkan dari penampilan, misalkan Anda turun dari naik bis atau naik kendaraan motor. Itu kan masih kucel ya. Jadi Anda bisa datang lebih awal, nanti bisa merapikan kembali pakaian, kemudian penampilan. Misalkan kalau kerudungan ya diperbaiki terlebih dahulu atau nanti sisiran. Nah, itu tujuannya berangkat lebih atau datang lebih awal. Kemudian bersikap yakin dan optimis bahwa nanti itu ketika wawancara Anda pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh si perekrut kerja. Kemudian bersikap tenang, jangan bersikap yang was-was atau grogi, khawatir. Nah, ini harus tenang sehingga nanti ketika menjawab itu juga Anda tidak lupa apa yang ingin Anda jelaskan kepada perusahaan. Kemudian tataplah pewawancara saat diwawancarai. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu ya harus menatap kedua mata orang tersebut ya. Jadi pandangan jangan kemana-mana, fokus kepada orang yang sedang mewawancarai Anda. Ini juga nanti akan dilihat bagaimana penampilan Anda ketika diwawancara. Bersikap jujur dan tanpa adanya kebohongan. Kemudian yang harus dihindari tadi datang terlambat. Nah, itu sangat-sangat poinnya sangat mudah. Mungkin Anda langsung tidak boleh diikutkan untuk mengikuti wawancara kerja karena Anda saja datangnya telat. Bagaimana nanti ketika bekerja di perusahaan? Ketika perusahaan memberikan target-target kerja kepada Anda, pasti juga akan telat karena di awal saja ketika menghadiri wawancara kerja Anda datang terlambat. Kemudian kelihatan kesal karena menunggu lama, ya. Jadi dengan datang lebih awal itu juga harus bisa menjaga mood Anda agar tidak terlihat kesal atau sudah lelah karena menunggu yang diwawancara ternyata sangat banyak 10 orang sehingga Anda sudah tidak bersemangat lagi. Nah, ini tetap harus dihindari. Jadi Anda tetap energik, semangat kapanpun nanti Anda akan dipanggil memasuki ruangan untuk wawancara kerja. Kemudian hindari berpenampilan berlebihan. Jangan berpenampilan yang berlebihan. Misalkan kalau perempuan ya lipstiknya jangan terlalu tebal atau make upnya juga jangan terlalu tebal. Kemudian kalau yang laki-laki berpenampilan yang berlebihan, misalkan contohnya menggunakan kalung misalkan atau berpenampilan yang sangat mencolok, misalkan menggunakan pakaian yang berwarna mencolok. Nah, itu berpenampilan yang berlebihan atau melebih-lebihkan diri ya. Anda ketika diwawancara Anda sombong. Anda mengungkapkan saya bisa melakukan pekerjaan ini dalam waktu 5 menit. Nah, padahal belum tahu pekerjaannya nanti seperti apa, tapi Anda sudah menyombongkan diri, pasti bisa mengerjakan secepat mungkin. Kemudian mengkritik diri sendiri. Aduh, saya itu orangnya sangat lemah, sangat sulit dalam mengambil keputusan, sangat lama dalam melakukan pekerjaan. Kemudian saya tidak bisa memutuskan suatu hal. Nah, ini juga kalimat-kalimat seperti ini jangan diungkapkan, diceritakan kepada si perekrut kerja. Dan memberikan pernyataan yang tidak relevan dengan aslinya. Misalkan ketika ditanya antara CV dengan jawaban Anda itu berbeda. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kepada pewawancara.
yang biasanya ditanyakan oleh para perekrut kerja. Yang pertama yaitu bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan, kemudian apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru, kemudian siapa pesaing utama perusahaan, bagaimana pangsa pasar bagi produk yang diproduksi oleh perusahaan, kemudian apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar. Nah, ini pertanyaan kepada pewawancara. Kemudian pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Yang pertama, dari segi pekerjaan yang dilamar, nah, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, ini Anda harus mempunyai jawaban yang tegas, yang baik, yang benar. Kira-kira apa motivasi Anda ingin bekerja di situ apa? Kemudian mengapa Anda tertarik dengan posisi atau jabatan pekerjaan tersebut? Apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan tersebut? Kemudian dari segi pendidikan dan pelatihan. Nah, mata kuliah apa yang sering Anda atau yang paling Anda senangi atau yang Anda benci? Dan mengapa Anda benci atau menyenangi mata kuliah tersebut? Kemudian bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Jadi dengan Anda sudah lulus dari PTN atau PTS tersebut, itu apa sih yang Anda peroleh? Selain gelar R1. Kemudian apa pekerjaan orang tua Anda? Kemudian apa pendidikan terakhir orang tua Anda? Kemudian pertanyaan dari kepribadian, dari segi kepribadian. Nah, ini Anda akan menjelaskan, tolong jelaskan mengenai diri Anda sendiri, atau narasikan atau uraikan, ceritakan diri Anda sendiri. Misalkan, oh nama saya, bukan hanya nama, alamat, dan sebagainya ya. Saya adalah orangnya begini. Kemudian saya memiliki kompetensi seperti ini. Nah, ini nanti akan disinkronkan dengan tulisan Anda yang ada di CV. Kemudian apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda. Dan bagaimana Anda menilai diri orang lain. Jadi bagaimana pandangan Anda terhadap orang lain, itu juga nanti akan ditanyakan oleh si perekrut kerja atau si pewawancara. Kemudian apa tujuan jangka panjang karir Anda? Nah, kira-kira Anda ini akan bekerja di sini lama atau hanya sebagai uji coba saja? Kemudian apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa depan? Kemudian hobi. Nah, ini kadang juga ada perusahaan yang menanyakan apa hobi Anda. Misalkan pada saat Anda liburan, kira-kira Anda itu kalau liburan itu kemana atau ngapain? Atau hanya mungkin di rumah saja dengan menyalurkan hobi memasak atau membuat kue atau bersih-bersih rumah atau dengan merawat tanaman. Nah, ini bisa Anda ceritakan ketika ditanya oleh pewawancara. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai wawancara kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.